Tutorial bagian 4 tipe data, kali ini part 2-nya yaitu tentang masih variabel konstanta nanti tambah dan tipe data. Kemarin kita membuat dua variabel nama dan name dengan tipe data yang berbeda, yaitu satunya string, satunya integer. Kali ini kita bikin variabel baru dengan tipe double duluan. Double pi, lalu ini mungkin nilainya 3,14. Jadi kalau Kalau sama kayak string dan integer, jadi membuat tipe data double maupun nanti float itu berarti nama tipe datanya, lalu nama variabel, lalu isinya. Berarti ini didefinisikan dan inisialisasikan secara langsung. Kalau yang ini didefinisikan duluan, lalu diinisialisasi belakangan. Lalu kita satu lagi, itu float mungkin x misalnya 1,89 gitu. Nah, untuk float ini ada warning atau error. Di situ katanya literal of type double cannot be implicitly converted to type float. Nah, soalnya di C# kalau yang ada koma-koma kayak gini itu variabel tipe data standarnya adalah double. C#-nya itu sudah ngeset kalau ada nilai yang pakai koma itu tipe datanya otomatis jadi double. Nah, kalau kita pengen float alias maksa float, soalnya double itu 8 byte alias 64 byte, kali aja kepanjangan kan. Kalau float itu cuma 32 bit alias 4 byte doang, jadi lebih pendek di belakang komanya. Biasanya kalau aplikasinya sudah gede ini pengaruh, soalnya kalau kayak pakai double kemungkinan kegedean. Kalau kita cuma butuh 2 atau 3 angka di belakang koma gitu. Nah, untuk ngebenerinnya, untuk memaksa si X ini supaya jadi benar-benar float, kita tambah di ujungnya itu huruf F. Itu artinya kita memaksa si X untuk benar-benar jadi tipe data float. Nah, lalu untuk mencetaknya ya sama kayak yang ini juga. Ini kita ubah dulu jadi readline supaya dia ke bawah. Lalu kita bikin satu readline kosong supaya ada selahnya atau ada spasinya, baru kita cetak yang punya kita yang baru tadi, yaitu pi lalu plus x. Kita jalankan, itu kayak yang kita harapkan, yaitu 3,14 dan 1,89. Itu untuk tipe data di C#. Jadi ada string untuk teks, integer, ada long segala macam. Integer kayaknya udah cukup. Kalau pengen yang lebih detail ada di tutorial sebelumnya. Ini ada double dan float. Lalu satu lagi itu tentang konstanta. Konstanta, sebelum itu variabel itu kan di awal-awal pernah aku bilang isi dari sebuah variabel itu bisa berubah-ubah. Jadi ini kan didefinisikan lalu diinisialisasi. Kita bisa inisialisasi ulang. Jadi kita bisa mengubah isi dari variabel nama ini. Contoh, ini kan nama kita set MX Kurniawan. Lalu misalnya di bawahnya kita set lagi jadi John Wick misalnya. Ini kalau kita jalankan yang hasil cetak itu adalah si John Wick. Coba kita jalankan seperti itu, John Wick lalu name-nya. Jadi yang si M. Iksan Kurniawan ini dia hilang alias ketindih. Jadi kita definisikan string nama, lalu kita inisialisasi nama sama dengan ini, lalu kita inisialisasi ulang. Jadi si John Wick yang ini tadi itu kehapus diganti dengan ini. Ini untuk semua variabel bisa. Contohnya yang kedua itu name. Name-nya kita inisialisasi ulang jadi
999 misalnya kayak gitu. Ini kalau kita jalankan NIM-nya berubah jadi 999. Jadi yang ini tadi yang 10/10/2021 itu jadi hilang alias diganti dengan yang baru. Itu variabel, jadi bisa diinisialisasi ulang. Sama kayak ini juga pi atau float text ini bisa diulang atau diinisialisasi diubah. Nah, ada satu lagi namanya konstanta. Ini biasanya bersandingan dengan variabel. Untuk konstanta itu sama dengan variabel juga, cuma isinya itu tidak bisa diubah. Contoh, yang nama ini kita bikin jadi konstanta. Itu di depannya tinggal tambah kata const. Kalau kita bikin si nama ini jadi konstanta, dia nilainya cuma sekali, nggak bisa diubah lagi. Makanya di sini error. Cuma cara memanggilnya juga agak beda. Khusus konstanta itu kita nggak bisa diinisialisasi lalu didefinisikan lalu diinisialisasi. Kita harus satu baris. Misalnya kayak gini. Ya, baru bisa. Jadi dia nggak bisa dipisah. Misalnya kita tes kayak gitu. Lalu nama sama dengan Iksan misalnya. Kalau kayak gini, jadi kan didefinisikan lalu diinisialisasi, itu dia bakal error. Soalnya kalau konstanta itu wajib satu baris, jadi langsung. Jadi didefinisikan, lalu langsung kita isi namanya, alias isinya. Kita kasih Chan Kurniawan. Ini namanya konstanta. Nah, keunggulan konstanta itu isinya tidak bisa diubah. Contoh kita ubah jadi John. Kayak gini, dia bakal error. Soalnya the level mana must be variable bla 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 bla. Si konstanta itu isinya fix itu aja. Ini kalau kita paksa jalan ya jelas nggak bisa. Ini kalau dijalankan sama kayak yang kemarin juga yang tadi. Nah, keunggulan konstanta itu biasanya dipakai buat variabel yang nilainya tidak berubah. Itu banyak keunggulannya. Jadi sampai sini dulu untuk bagian 4 itu tipe data dan variabel. Kita sampai ketemu di tutorial selanjutnya.